Badan Pusat Statistik itu melakukan suatu kegiatan yang sangat besar ya, yang disebut dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dari Susenas ini banyak dihasilkan berbagai indikator. Daging 70%. Meskipun ini survei hanya bulan Maret ya ini harus kita renungkan bersama nih. Jadi 30% dari rakyat Indonesia itu di bulan Maret tidak makan daging. Mungkin makan daging kalau pas Idul Kurban ya, atau ada yang mantenan mungkin. Ada standar kecukupan gizi, namanya angka kecukupan gizi. Kalau kita simpulkan sederhana, 40% penduduk terbawah itu tidak cukup masih proteinnya, dan bahkan dari sisi kalori 60% terbawah tidak cukup. Ya kita boleh hampir rata-rata separuh. Jadi masih ada masalah dengan separuh penduduk Indonesia yang konsumsinya belum memenuhi standar atau rekomendasi AKG dari Kementerian Kesehatannya. Nah menariknya, ini lebih buruk dari 2017 dan jauh lebih buruk dari 2019. Jadi salah satu dampak pandemi yang mungkin kurang banyak dibahas adalah meningkatnya jumlah orang yang mengkonsumsi tidak cukup pangan. Kalau dibagi lagi berdasarkan provinsi, ada Papua itu masih 35,63%. Lebih dari sepertiga penduduk Papua tidak cukup konsumsi pangannya. Kalau kita kaitkan dengan program makan bergizi gratis, sebenarnya kita tidak harus memaksakan program terjadi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan target 82,5 juta orang. Bisa jadi yang didahulukan itu adalah yang daerah-daerah yang ketidakcukupan konsumsi pangannya rendah, kan biasanya begitu nih. Tetapi biasanya tempat-tempat itu juga bukanlah tempat-tempat yang mudah untuk melakukan program ya, mungkin karena jaraknya jauh, memang ketersediaan pangan di situ sulit. Disitulah letaknya peran pemerintah. Jadi 8,53% itu jangan Anda bayangkan sedikit ya, kali 280 itu ada 23-24 juta penduduk yang nggak cukup konsumsi pangannya. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo yang memulai dengan makan bergizi gratis itu memecahkan sebagian masalah-masalah yang kita bicarakan tadi. Kita mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo, ini tidak bisa dilakukan secara sembrono ya. Kalau secara sembrono nanti yang naik adalah impor beras, impor susu, impor daging. Badan Pusat Statistik atau BPS itu melakukan suatu kegiatan yang terbilang sangat besar ya, dari ukuran berbagai program BPS yang disebut dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional, lebih dikenal dengan singkatannya Susenas, pada bulan Maret setiap tahun. Dari Susenas ini banyak dihasilkan olahan data dan berbagai indikator. Salah satunya adalah terkait dengan data dan profil pengeluaran penduduk untuk konsumsi. Tetapi karena memang Susenas ini memiliki sampel yang sangat banyak, 345.000 rumah tangga ya, biasanya yang dikembalikan ya, dan diolah lagi untuk yang dianggap tidak bisa dipakai, itu akhirnya rata-rata yang dipakai mungkin di 340-an ribu. Lalu juga banyak modul dalam Susenas itu, jadi ada peruntukan untuk soal angka kemiskinan. Maka pengolahan yang terkait dengan pengeluaran ini biasanya dipublikasi atau dilaporkan oleh BPS beberapa bulan kemudian. Khusus untuk pengeluaran untuk konsumsi ini langsung diberikan laporan yang cukup panjang lebar ya, tabel-tabelnya banyak dan bisa diolah oleh para pembelajar ekonomi seperti kita untuk berbagai keperluan, karena datanya ada tiap tahun. Untuk Susenas Maret 2024, dokumen-dokumen yang dipublikasi oleh BPS baru minggu-minggu lalu ya, baru mulai. Nah ini kita beri contoh 2 diantaranya, ada 4 yang kemarin dipublikasi. Ada tentang pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, ada yang khusus konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan provinsi, jadi ada rincian provinsi di dalamnya. Kita hari ini akan membahas bagian dari publikasi ini, terutama sekali yang terkait dengan konsumsi pangan atau konsumsi makanan. Jadi ini sumber data yang utama, nanti di beberapa slide mungkin saya bandingkan dengan informasi lainnya yang juga datang dari BPS. Dokumen 2 ini yang menjadi rujukan utama. Di salah satu halamannya ada gambar seperti ini yang menunjukkan bahwa pangsa atau porsi ya, pangsa, kalau ada kata-kata pangsa dalam berbagai dokumen BPS itu sama dengan porsi. Nah, jadi maksudnya dari pengeluaran konsumsi itu kan 100%. Nah, berapa persennya yang untuk pangan atau makanan dan berapa persen yang non-makanan. Diinformasikan bahwa secara rata-rata itu 46,61% di perkotaan itu untuk pangan. Kadang di desa itu lebih banyak.
57,73%. Secara nasional 50,10%. Jadi secara nasional itu hampir sama ya antara makanan dan bukan makanan. Tetapi ternyata penduduk di perkotaan itu pengeluaran bukan makanannya porsinya jauh lebih besar daripada yang makanan. Kebalikannya dengan di desa. Data tersebut diolah dari tadi kan Susenas. Lalu Susenas itu disajikan dalam bentuk rata-rata pengeluaran penduduk per orang per bulan. Hati-hati ya. Ini selalu terhadap masalah kemiskinan juga kadang netizen terlalu cepat bereaksi terhadap informasi. Ini juga nanti khawatirnya begitu. Si BPS melakukan survei, satuan surveinya itu keluarga. Nah, berarti keluarga itu kan bisa 3, bisa 4, bisa 5 orang. Untuk keluarga biasa, bahkan BPS juga melakukan survei untuk beberapa bentuk keluarga, misalnya seperti panti asuhan atau apa kan lain bentuk keluarganya. Nah, kembali ke data yang diperoleh itu, diolah untuk disajikan per orang ya, per kapita itu artinya per orang. Seperti juga garis kemiskinan ketika disebut 586.000 misalnya. Itu per orang, bukan per keluarga. Nah, sama ini. Nah, menariknya dalam penyajiannya di dokumen tentang pengeluaran ini BPS mengutip hukum Angel dan hukum working. Hukum Angel, hukum working ini dikenal dalam teori ekonomi ya. Dituliskan di situ, dikutip, kira-kira jika pendapatan masyarakat itu meningkat pada sampai tingkat tertentu, maka porsi untuk makan itu berkurang gitu loh. Sederhananya begitu. Jadi makin sejahtera porsinya, bukan nilainya ya. Kalau misalnya kita para pembelajar ekonomi sebagai perorangan atau sebagai unit rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan, tentu kecenderungannya pengeluaran untuk makanannya bertambah, tetapi porsi makanan ini berkurang ya kan. Masa makin kaya orang mau makan makin banyak kan nggak mungkin kan, pasti lalu beli hal-hal lain di luar makanan. Nah, ada juga yang disebut dengan hukum working ya, ini dikutip dari Harisman. Jika makin besar pangsa pengeluaran pangan, tadi kan khusus kalau dia tambah pendapatannya sampai tingkat tertentu, kecenderungannya porsi pangannya berkurang. Ya, artinya makin sejahtera orang itu kecenderungan porsi untuk makanannya berkurang. Porsinya ya, bukan nilainya ya. Sedangkan yang hukum working ini, kalau porsi pangan itu makin besar, itu sebenarnya si orang tersebut atau jika dia keluarga, rumah tangga tersebut, itu makin rendah ketahanan pangannya. Masuk akal ya, duitnya itu berarti kan tadi dikaitkan dengan yang pertama, berarti kan yang porsi pangannya umpamanya sampai 65% dari pengeluarannya adalah untuk makanan, itu kan cenderungnya adalah keluarga dari berpendapatan relatif bawah. Nah, maka porsi yang besar itu juga sekaligus mengindikasikan dia lebih rentan, lebih tidak tahan terhadap ketahanan pangannya, nggak cukup duitnya kan. Nah, kemudian saya kutip yang menarik buat kita pembelajar ekonomi untuk nanti kita tindak lanjuti dipelajari, itu BPS menyajikan porsi pengeluaran pangan. Tadi yang 50,10% itu kan keseluruhan tuh. Berarti yang pangan sedikit lebih banyak dari yang non-pangan. Sedangkan di halaman-halaman lain, ini BPS menyajikan atas dasar kelompok. Jadi 100% responden, mewakili 100% kelompok masyarakat, dibagi menjadi 5 kelompok, berarti masing-masing 20%. Kuintil 1 itu artinya 20% penduduk dengan pendapatan terendah. Ya, datanya pakai pengeluaran, tapi disimpulkannya 20% penduduk berpendapatan terbawah itu disebut kuintil 1 ya. Kuintil ya. Kalau persen, kalau 10% namanya persentil. Berlaku untuk banyak publikasi BPS. Jadi kalau kita mendengar kata-kata kuintil 1 dari BPS itu adalah 20% ke bawah. Berarti yang kuintil 5 adalah 20% yang teratas. Di tahun 2024 bulan Maret dari Susenas, hanya kuintil teratas, berarti yang 20% teratas yang porsi makanannya di bawah 50%, hanya 40,48%. Sesuai dengan hukum Angel tadi ya, dia pendapatan tinggi, porsinya 40,48. Sebaliknya dengan yang terbawah, kuintil pertama itu porsi makanannya mencapai 63,17%. Nah, tetapi di sini ada informasi dari BPS untuk 2024, seluruh kuintil ini tanda panah ini menunjukkan kenaikan persen poin. Sekalipun 40,48% itu sudah termasuk di bawah 50% kan, tetapi sebenarnya dibandingkan setahun sebelumnya, yang kuintil kelima ini mengalami peningkatan. Bisa saja dibaca sebagai yang kelompok teratas pun mengalami sedikit penurunan kesejahteraan. Kira-kira begitu. Tentu nggak cukup data ini ya. Cuma kan indikasi ini bisa kita tindak lanjut dengan studi-studi hal lain. Nah, semua kuintil mengalami peningkatan porsi makanan. Saya ambil, nah ini bukan dari laporan terkini ya, supaya untuk perbandingan. Ini dari Susenas Maret 2019, berarti bukan dari buku yang tadi saya contohkan.
Ini yang kuintil kelima tuh 38,30%. Bandingan ya, ini 40,48. Dikurangi 2,70 berarti sebelumnya sekitar 37,6% porsi dari penduduk berpendapatan teratas. Tetapi 2019 yang lalu tuh 38,30. Jadi kenaikan ini udah beberapa tahun ini dari 2019. Di tahun 2019 juga hampir semua kuintil itu adalah di atas 50%. Makin rendah kelompoknya, makin tinggi porsi pangannya. Apa yang menarik? Kuintil keempat ya berarti kan tadi 20% teratas, nah di bawahnya masih kelas menengah juga itu 20% lagi, 20%. Nah, itu juga mengalami peningkatan porsi pangan nih. Nah, ingat kita pernah kajian tentang menurunnya jumlah kelas menengah. Ini kan bisa menjadi salah satu indikasi. Tentu ini bisa dikatakan hanya sebagai penguat ya, nggak bisa dari dasar ini kita menyimpulkan. Tetapi menarik berarti kan, memang berarti 2 kuintil atas 20-20 yang atas ini porsi makanannya bertambah selama 5 tahun. Kan confirm nih, mengkonfirmasi terjadinya pengurangan kelompok menengah. Ini satu ya. Kemudian kita lihat secara lebih detail. Tadi kita bicara 50,10% itu adalah seluruh penduduk porsi pangannya 50,10. Berarti kalau yang non makanan 49,90. Kalau kita lihat makanan bukan makanannya secara tahunan, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, secara sederhana tadi berdasarkan hipotesa yang disampaikan sendiri oleh BPS yang mengutip hukum Angel, ini kan tampak nih bahwa dibandingkan tahun 2023 itu hanya 48,99, kita bulatkan 49. Berarti ini kan memburuk. Nah, ini kan beberapa tahun dari tahun 2018 itu di bawah 50. Jadi, berdasarkan informasi ini ada indikasi juga penurunan kesejahteraan penduduk ya, karena porsi yang untuk makanannya meskipun sedikit itu bertambah. Atau kalau kita mungkin tidak radikal, sekurang-kurangnya dari informasi ini tidak ada indikasi perbaikan kesejahteraan yang signifikan. Bisa stagnan, bisa memburuk. Nah, ini angkanya dari rata-rata per orang. Ingat ya, per orang bukan rumah tangga. Itu Rp1.500.556. Yang untuk makanannya sebesar Rp751.789. Yang non makanannya Rp748.767, dekat ya. Nah, ini perbandingan dari tahun 2017. Ini indikasi pertama yang disajikan oleh BPS, tetapi di bukunya yang tadi saya tunjukkan tuh cuma ini. Nah, ini kita harus ngolah dari berbagai publikasi BPS. Tapi sudah saya cross check, mohon maaf nih lupa naruh. Ini sumber datanya dari BPS. Itu nasional. Oleh BPS disajikan atas perkotaan dan perdesaan. Untuk kita mau tahu nih pola pengeluaran penduduk di perkotaan dan di perdesaan bagaimana. Itu di perkotaan yang makanan itu 46,61%. Yang bukan makanan berarti sekitar 53,40. Penduduk di perkotaan berdasarkan indikasi pengeluaran, porsi pengeluaran itu tampak lebih sejahtera dari di pedesaan kan. Kurang lebih begitu. Fluktuasi dari tahun ke tahun perkotaan 46,61% ini termasuk tinggi. Nah, datanya kebetulan BPS punya dari 2007. Kalau yang tadi memang dari 2017 saja. Nanti kita kalau mau tahu yang sebelum 2017 harus ngutak-ngatik yang ngolah, saya belum sempat. Nah, sedangkan ini tampak kan bahwa porsi sempat 42, sempat 44, 43. Saya ulangi lagi ya, itu mengindikasikan secara sederhana kesejahteraan penduduk perkotaan lebih baik. Gitu kalau porsi makanannya lebih rendah. Nah, ini menunjukkan di tahun 2024 ini termasuk yang tinggi kan, 46,61 ini pernah 46,70. Sulit untuk kita tidak mengkaitkan ini ya dengan beberapa hal lain seperti informasi tentang kelas menengah, informasi tentang kemiskinan dan ketimpangan, kurang lebih begitu. Bagaimana dengan di perdesaan? Itu porsi makanannya besar, 57,53%. Jadi kebanyakan porsi pengeluaran penduduk pedesaan memang makanan. Dengan tahun yang lebih panjang, angka ini juga meskipun tidak yang paling besar, tapi tidak termasuk rendah. Gitu. Jadi ini memburuk dibandingkan beberapa tahun terakhir. Memang lebih baik dari tahun-tahun lampau. Artinya, di perdesaan ini mengindikasikan tidak terjadinya peningkatan kesejahteraan umum, kan begitu. Bahkan memburuk di 1-2 tahun terakhir ini. 38 provinsi ya. Itu menariknya apa? Ternyata hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 provinsi yang di bawah 50%. Porsi untuk
makanannya. Kalau lebih ketat lagi klasifikasi kita, hanya ada 5 provinsi yang di bawah 45%. Artinya ketimpangan dari sini tampak. Ini untuk membacanya gampang. Penduduk Jakarta secara umum lebih sejahtera. Orang porsi makanannya cuma 39,66%. Papua Pegunungan sampai 66,97%. Bahkan Aceh 57,12%. Jadi ketimpangan antar provinsi terindikasi dari ini. Sebetulnya data yang lebih menarik untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan itu adalah data kabupaten kota. Karena di provinsi tersebut nanti ada terdistribusi lagi kan. Nah, ingat rata-rata nasionalnya 50,10. Jadi mayoritas memang di kisaran rata-rata ini, baik di atasnya sedikit atau di bawahnya sedikit. Hanya 5 provinsi yang 45%-an ke bawah. Lalu, tadi kan pengeluaran produk makanan dan bukan makanan, atau pangan dan bukan pangan. Nah, yang makanan itu di kuesionernya itu BPS mencoba menyelidiki orang-orang ini mayoritas mengkonsumsi apa tanpa peduli bahwa berapa besarnya dulu. Satu hal, nanti berapa besarnya ada. Mereka mengkonsumsi apa saja makanan. Nah, misalnya dibagi oleh BPS itu nanti dari jawaban-jawaban mereka dikelompokkan makanan dan minuman jadi. Ternyata hampir 100% tapi nggak sampai ya, 99,35% orang dari respondennya tadi itu mengkonsumsi makanan dan minuman jadi. Saya kira memang masuk akal ya, karena umpama kita tinggal di desa pun, karena itu kan mencakup kabupaten kota. Ya sekurang-kurangnya kan beli Indomie ya toh, atau beli snack-snack yang itu kan makanan jadi. Sudah jadi gaya hidup ya, bahkan paling tinggi itu. Dibandingkan padi-padian. Padi-padian itu nggak hanya beras ya, beras yang utama. Ada gandum, ya toh, ada sereal-sereal lain, itu padi-padian namanya. Ada umbi-umbian, ada bumbu-bumbuan, ada minyak dan kelapa, nah itu bisa dilihat. Porsi yang besar tuh makanan dan minuman jadi, padi-padian, bumbu-bumbuan, minyak dan kelapa, sayur-sayuran, bahan minuman, telur dan susu, lalu buah-buahan. Yang lain bawa. Ada umbi-umbian sedikit ternyata. Artinya banyak yang tidak makan umbi-umbian gitu loh. Rokok dan tembakau lumayan ya, 67,38%. Daging 70%. Meskipun ini survei hanya bulan Maret ya. Ya ini harus kita renungkan bersama nih. Jadi 30% dari rakyat Indonesia itu di bulan Maret tidak makan daging. Mungkin makan daging kalau pas Idul Kurban ya, atau ada yang mantenan mungkin. Dan itu tidak dibedakan loh daging ayam dengan daging sapi atau kambing. Nah, susu masih mending lah, telur dan susu. Karena susu ada kemasan-kemasan itu mungkin juga terjangkau kan. Telur, apalagi telur ayam. Nah, semacam itu. Ini informasi bagi kita belajar ekonomi bisa kita olah ini. Ini kan tahun 2024. Kita bisa menyusunnya 10 tahun terakhir. Nanti kita lihat apakah ada perkembangan pola konsumsi misalnya begitu loh. Kalau ini atas dasar presentasi dari responden yang mengkonsumsi ini. Nah, kalau ini adalah dari berapa duit rata-rata dari responden tersebut yang dipakai untuk padi-padian, untuk ikan, urutannya jadi lain nih. Ini rokok tidak dianggap, tidak diberi data ya. Karena yang di sini itu yang dihitung adalah makanan yang memberi kalori. Ini buat kawan-kawan perokok, berarti menurut BPS ini rokok dan tembakau itu tidak memberikan kalori ya. Jadi makanya 0 nilainya. Ini dikalorikan. Jadi dari responden itu sumber makanan apa yang menyumbang kalori berapa secara rata-rata per hari. Ya, per hari. Nah, itu memang paling banyak yang dikonsumsi yang memberikan kalori kepada si responden tersebut adalah padi-padian ya, beras, gandum dan semacamnya. Umbi-umbian juga besar memberinya. Tapi ingat, yang mengkonsumsi umbi-umbian tadi hanya 57%. Lalu ikan udang, cumi banyak. Meskipun daging memberikan kalori yang besar, tetapi konsumsinya masih kecil kan. Nah, yang ini adalah informasi rata-ratanya, ini ukuran kilokalori ya per harinya. Kalau ini informasi tentang konsumsinya per bulan. Jadi beras itu konsumsi per kapitanya 6,5 kg per bulan per orang. Nah, di kota itu lebih sedikit mengkonsumsi beras, 6,06 kilo. Lalu di desa 7,13 kilo dan berbagai informasi lainnya. Sekali lagi para pembelajar ekonomi, karena ini kita tayangan untuk ini lebih melihat saja dulu secara umum tentang pengeluaran penduduk di bidang makanan, tetapi dari data-data ini kita sudah bisa mulai membayangkan ini banyak hal bisa kita olah dari sini ya. Kita analisis dan sebagai pembelajar ekonomi nanti kita bisa mengkaitkan dengan industri yang bersangkutan, makanan, minuman dan sebagainya.
Lalu nanti bisa dikaitkan dengan ekspor impor kan semacam itu. Ini informasi yang menurut saya sangat baik dan hanya BPS yang punya seperti ini. Mungkin dalam beberapa detail lembaga-lembaga riset kajian swasta atau perguruan tinggi bisa melakukan, tapi yang bersifat data umum begini dengan sampel yang cukup besar itu adalah BPS. Seluruh makanan itu 50,10% ya. Lalu di breakdown lagi, dibagi-bagi. Nah, kalau kita lihat memang yang banyak makanan dan minuman jadi ya. Porsi pengeluaran terbesar untuk makanan itu memang dikeluarkan dalam bentuk beli makanan dan minuman jadi. Nilainya perkotaan dan perdesaan Rp238.902 dari 751.000 ya. Dari total sebulannya per kapita. Ini rincian desa kotanya. Ini paling besar. Nomor 2 baru beras. Di makanan dan makanan jadi lalu beras. Nah, kita mau garis bawah ini. Kan di antara makanan dan makanan jadi itu ada juga yang bersumber beras juga. Jadi kita mau kunci nih, beras ini memang masih menjadi komoditas sangat penting dalam konsumsi penduduk Indonesia. Ada standar kecukupan gizi, namanya angka kecukupan gizi. Dasarnya sampai saat ini masih peraturan Menkes ya, tahun 2019. AKG itu tentu bersifat rekomendasi ya. Sekali lagi ini angka agregat, orang ekonomi terutama ya, dan beberapa ilmu sosial pada umumnya, atau kesehatan bahkan, sifatnya rata-rata. Jadi ada juga orang yang makan kalorinya dikit, ini dikit, kok sehat dia. Jangan itu ya ukurannya ya. Ini adalah rekomendasi yang bersifat agregat. AKG untuk energi, untuk kalori, itu 2.100 kilokalori per orang per hari. Sedangkan yang protein 57 gram per orang per hari. Itu dari peraturan Menkesnya. Apa yang ditemukan BPS atas dasar data Maret 2024? Ternyata kalori rata-rata yang dikonsumsi itu adalah 2051,54. Sederhananya di bawah rekomendasi AKG kan? Jadi secara umum ya meskipun nggak jauh, jadi kita nggak kelaparan lah. Kalau nanti ditemukan di situ 1.800 misalnya kita kelaparan. Tapi secara umum tidak cukup kan, 2051. Untuk negara-negara dingin di Eropa tuh malah kalau saya tidak salah 2.500 ukurannya, karena kan keperluan kalorinya lebih besar. Nah, sedangkan energi protein itu batasnya 57 direkomendasikan. Untuk protein kita di atasnya. Mungkin antara lain di Sumbang ada banyak ikan ya toh. Itu sudah mencapai 61,70 atau lebih tinggi, lebih cukup lah ya dibandingkan yang direkomendasikan. Kalau dilihat secara perdesaan dan perkotaan, perkotaan itu kalori bahkan lebih rendah dari perdesaan, tetapi dalam hal protein dia lebih banyak. Sedangkan perdesaan itu kalorinya lebih banyak, proteinnya lebih rendah. Nah, kalau ini dari Susenas 2024, yang dua ini saya ambilkan dari publikasi yang lain untuk sebagai perbandingan. Nah, yang menarik dari informasi ini adalah terkait dengan kuintil lagi. Kuintil kita ulangi ya, 20% terendah disebut kuintil 1, lalu lanjut 2, 3, 4, 5, dan yang kelima adalah 20% penduduk pendapatan teratas. Itu diambilkan dia dari pendekatan atas data pengeluaran belanja ya. Jadi kalau 139,72 ini berarti 139,72% dibandingkan rekomendasi AKG. Nah, tadi 57 gram kan rekomendasi AKG-nya untuk protein, berarti 116,29%. Lebih dari 100% dari yang direkomendasikan. Apa yang menarik dari angka ini? Dari sisi kalori hanya kuintil 4 dan 5. Jadi hanya 40% penduduk teratas yang kalorinya melampaui angka rekomendasi. Sedangkan dari sisi protein 3 kuintil, berarti 60%. Kalau kita simpulkan sederhana, 40% penduduk terbawah itu tidak cukup masih proteinnya. Dan bahkan dari sisi kalori, 60% terbawah tidak cukup. Ya kita boleh hampir rata-rata separuh. Jadi masih ada masalah dengan separuh penduduk Indonesia yang konsumsinya belum memenuhi standar atau rekomendasi AKG dari Kementerian Kesehatannya. Apakah kondisi ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, kita lihat saja data tahun 2019, berarti 5 tahun. Dari sisi yang teratas saja lah, yang teratas itu terjadi penurunan. Dulu sudah mencapai 147,40. Sekarang tinggal 139,72%. Tentu tetap melampaui angka rekomendasi ya, tapi kan turun. Ini juga kalori dari 119 menjadi 116. Nah, kalau kita telisik ini, bisa kita susun nanti masing-masing kuintil selama 6-7 tahun terakhir. Ini kita untuk memberi gambaran saja. Nah, dari sisi yang terbawah, kuintil pertama, itu
pada tahun 2019 kecukupan AKG dari sisi kalori itu 80,52%. Sekarang hanya 78,62%. Dari sisi protein, nah ini memang sedikit membaik, 79,65 menjadi 80,47. Jadi tampak bahwa secara umum angka kecukupan gizi itu sedikit menurun, dan untuk yang terbawah itu menurunnya cukup signifikan, dan yang tengah-tengah mungkin ya rata-rata lah. Di antara makanan itu kan kita tadi lihat sudah ada umbi-umbian, padi-padian yang paling atas ya, ada umbi-umbian, ada makanan jadi yang paling banyak makanan jadi ya, makanan dan minuman jadi. Nah, dari sisi padi-padian itu ternyata yang terbanyak itu adalah tetap beras ya. Baik dari sisi konsumsi volumenya, kilogramnya, maupun dari sisi duit yang dikeluarkan. Yang mengalahkan dari sisi pengeluaran uang hanya makanan jadi ya. Jadi di antara makanan dan minuman jadi itu kan ada berasnya juga. Karena itu beras ini menjadi salah satu pusat perhatian analisis kita tentang Indonesia jika kita bicara soal pangan ya. Konsumsi beras menurut data Susenas itu 6,5 kg sebulan atau 78 kg setahun. Memang sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Ini tidak mengindikasikan kurangnya kesejahteraan ya. Ini bisa saja terjadi karena perubahan pola konsumsi. Tetapi pengeluarannya meningkat. Berarti kan harga berasnya yang meningkat kan. Harga beras rata-rata yang dikonsumsi itu. Jadi ini ada gambar nih dari tahun 2023-2024. Secara umum terjadi peningkatan pengeluaran beras per bulan ya. Sekarang rata-ratanya 89.778, hampir 90.000 per bulan per orang. Saya ingatkan per kapita itu per orang. Jadi kalau membayangkan keluarga ya tinggal kali 4 atau kali 5 kan. Dan itu mengalami kenaikan yang signifikan selama 1 tahun ini. Kenaikannya merata itu baik di desa maupun di kota. Secara konsumsi per kapita itu sedikit menurun, tapi secara pengeluaran uangnya meningkat. Artinya harga beras memang setahun dari Maret 2023 sampai Maret 2024 itu meningkat cukup tinggi. Persentasi komoditas beras itu atas seluruh pengeluaran padi dan juga atas seluruh pengeluaran makanan. Ini untuk kita melihat betapa beras ini menjadi dominan. Kalau dari sisi total pengeluaran itu 11,94. Jadi 12% dari pengeluaran makanan penduduk itu adalah untuk beras. Kalau dari sisi kelompok padi-padian dia 95%. Yang paling besar porsinya itu di desa. Jadi di desa itu 14,66% pengeluaran untuk beras. Itu 14,66% terhadap total pengeluaran makanannya. Bukan pengeluaran total ya, tapi makanan saja. Ada 4 sebenarnya dokumen. Yang saya banyak olah ini 2, kemudian beberapa saya tambahkan dengan tahun yang berbeda supaya kita dapat gambaran. Pengeluaran penduduk terhadap makanannya dari data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Kuintil lagi nih, beras ini justru lebih banyak porsinya, lebih besar dikonsumsi oleh yang bawah. Masuk akal ya. Jadi teori yang di depan tadi tentang hukum Angel tadi menjadi makin terbukti ya. Terus secara umum, kuintil pertama ini porsi untuk berasnya besar nih. Mencapai hampir 21%. Jadi di atas rata-rata yang 11,94%. Jadi betapa kenaikan harga beras itu sangat mempengaruhi misalnya garis kemiskinan. Lalu dengan demikian juga mempengaruhi tentang banyaknya penduduk miskin kan. Karena itu pemerintah biasanya sangat fokus pada upaya mengendalikan harga beras. Ya, ini buktinya. Nah, kalau kuintil tertinggi itu pengeluaran terhadap beras hanya 7,82%. Kanal ini pernah membahas, jadi ini slide ini pernah saya tayangkan untuk kebutuhan yang lain, yaitu kerawanan pangan. Tadi kita sudah melihat pengeluaran penduduk terhadap makanan itu sedikit lebih banyak daripada non-makanan. Khusus di perdesaan, itu porsinya meningkat. Lebih banyak lagi untuk porsi makanan dibandingkan non-makanan. Dilihat dari sisi kelompok pendapatan, itu kelompok terbawah kuintil 1 atau ditambahkan dengan kuintil 2 berarti 40% terbanyak, itu porsi belanja makanannya, pengeluaran makanannya itu lebih besar. Nah, kemudian ketika difokuskan lagi, jadi ibaratnya kita melihat itu makin tajam, di antara makanan tersebut yang paling banyak dikonsumsi dari sisi volume maupun dari sisi nilai adalah padi-padian. Disoroti lebih jauh lagi, 95% dari padi-padian itu adalah beras. Nah, beras tadi kita sudah melihat penyebarannya atas dasar kuintil maupun atas dasar desa kota. Bahwa beras ini memang menjadi komoditas yang sejauh ini sangat vital buat kondisi ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat pada khususnya. Problemnya, ternyata produksi padi kita, yang nanti dengan demikian juga ada produksi berasnya ya,
itu menurun selama 7 tahun terakhir. Jadi tren produksi padi itu menurun. Dari luas panen yang menurun, menyempit maksudnya karena alih fungsi lahan ataupun mungkin ada faktor perubahan iklim ya El Nino dan sebagainya sehingga tidak jadi panen di beberapa wilayah. Jadi luas panen itu terkait dengan memang alih fungsi maupun dengan bencana ya. Kemudian produksinya menurun. Nah, padi dikonversi ke beras itu juga menurun. Dengan demikian terjadi kekurangan di beras sehingga harus impor. Nah, impor beras kita sudah punya informasi juga di tayangan sebelum-sebelumnya mengalami peningkatan di tahun 2023. Ini data sampai 2023 dari sisi volume maupun dari sisi nilai. Volumenya itu mencapai 3 juta ton, nilainya 1,8 miliar. Nah, di 2024 yang sedang berjalan ini data sampai bulan Agustus sudah 3 juta ton, sudah sama dengan setahun-tahun lalu kan nggak mungkin yang sudah diimpor dibalikkan kan, mesti adanya bertambah. Ini ada potensi mencapai 4 juta ton di tahun 2024 ini. Dari sisi nilai, ini terkait harga ya, tidak hanya volume, itu sudah 1,91 miliar. Jadi dengan tonase yang sama, tahun 2024 yang berjalan ini harga beras lebih tinggi daripada 2023 harga beras impor loh. Maka ini ada peluang mencapai 2,1 atau 2,2 miliar nanti. Nah, berarti kan ada tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Di satu sisi konsumsi beras masih sangat tinggi, di sisi lain produksi beras padi lalu beras cenderung menurun sehingga kita impor, dan pada soal impor itu ternyata ada perlahan-lahan ada kenaikan harga dan jadi kita banyak mengimpor dan harganya naik. Kita bisa tambahkan sekarang ada program prioritas Quick Win pemerintahan Prabowo untuk mengadakan makan bergizi gratis. Nah, beras kan menjadi salah satunya tuh. Apakah itu akan menambah kebutuhan beras? Ya mungkin tidak sejumlah mereka yang diberi makan, karena ketika dia tidak diberi makan oleh program kan dia tetap makan beras pada saat itu. Tetapi sebagiannya mungkin saja sebagiannya tidak makan beras atau volume berasnya bertambah. Ya bisa dipastikan akan menambah meskipun tidak sejumlah siswa atau ibu yang dikasih makan. Kita tambahkan lagi, berarti kebutuhan impor beras ini adalah meningkat. Nah, begitu ya. Bagaimana dengan pangan yang lain? Jagung, kalau gandum memang sudah jelas ya karena produksi kita hampir tidak ada, kita sedikit kecil banget sehingga indikasi nol, kita impor, kedelai kita impor, ubi kayu meskipun kita produksi kita sudah mulai impor sedikit-sedikit, ubi jalar masih bisa tidak impor, ini kita bisa tambahkan makan makanan ya, sayur-sayuran dan buah-buahan, kita bisa tambahkan daging, kita bisa tambahkan susu yang juga impor. Nah, ini ada informasi tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan berdasarkan Global Food Security Index, GFSI. Ya, kita sedang saja nilainya 60,2 dari skala 0 sampai 100. Tetapi kalau dilihat dari rata-rata dunia, yang biru rata-rata dunia, kita memang di bawahnya. Urutan pun kita adalah 63 dari 131 negara. Jadi kita sedikit di bawah tengah. Menariknya, yang mungkin hampir setara-setara kita tuh justru negara-negara yang tidak banyak produksinya. Kita punya produksi, tapi karena penduduknya besar. Dengan kata lain, masa depan ketahanan pangan kita ini masih rawan. Dan makin banyak bergantung kepada impor. Karena ketersediaan itu kan ada impornya. Kajian ini bisa kemana-mana ya. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa berharap kebutuhan akan pangan itu menurun. Ya toh, jumlah penduduknya bertambah, tadi rata-ratanya juga konsumsinya meningkat. Yang lebih penting, tidak ada indikasi pergeseran yang signifikan, misalnya dari beras, padi-padian ke umbi-umbian. Nah, mungkin nih para pembelajar ekonomi yang mendengar siaran ini ya, biarpun belum dianjurkan dokter, udahlah segera beralih kepada umbi-umbian misalnya, kan begitu. Atau sagu buat beberapa daerah yang sudah makan sagu, semacam itu. Kaitan yang lain adalah dengan prevalence of undernourishment, POU, ketidakcukupan konsumsi pangan. Ada batas prevalensi ketidakcukupan pangan. Nah, yang tidak cukup dipresentasi dari jumlah penduduk. Ini menarik, RPJMN saja yang 2020-2024 ini menargetkan prevalensinya mencapai 5,2%. Ini semacam angka kemiskinan dulu, tapi dari sisi gizi. Berarti kan diharapkan hanya 5,2% yang tidak cukup. Tidak mencukupi. Ternyata angkanya di 2023 masih 8,53% dari target 5,2. Nah, menariknya ini lebih buruk dari 2017 dan jauh lebih buruk dari 2019. Jadi salah satu dampak pandemi yang mungkin kurang banyak dibahas adalah meningkatnya jumlah orang yang mengkonsumsi tidak cukup pangan.
Nanti terkait juga dengan AKG tadi. Artinya ini akan menjadi masalah. Kalau dibagi lagi berdasarkan provinsi, ada Papua itu masih 35,63%. Lebih dari sepertiga penduduk Papua tidak cukup konsumsi pangannya. Kalau yang terendah ini berarti kan cukup gitu loh. Itu ada di KI. Ini Nusa Tenggara Barat rendah. Menariknya, Nusa Tenggara Barat kan daerah miskin sebenarnya. Tetapi dari sisi makanan rupanya di sana mencukupi. Ya karena dia memang produksi pangannya cukup baik. Ini menarik juga angka-angka VOU ini ada yang kabupaten 514 itu. Nah, mestinya di sini pemerintah harus lebih fokus kepada daerah-daerah yang ketidakcukupan pangannya tinggi. Kalau kita kaitkan dengan program makan bergizi gratis, sebenarnya kita tidak harus memaksakan program terjadi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan target 82,5 juta orang. Bisa jadi yang didahulukan itu adalah yang daerah-daerah yang ketidakcukupan konsumsi pangannya rendah. Kan biasanya begitu nih, kabupaten-kabupaten mana. Tetapi biasanya tempat-tempat itu juga bukanlah tempat-tempat yang mudah untuk melakukan program. Ya mungkin karena jaraknya jauh, memang ketersediaan pangan di situ sulit. Disitulah letaknya peran pemerintah. Oke, sebagai penutup dari uraian kita kali ini, porsi pengeluaran penduduk untuk pangan atau makanan cenderung meningkat perlahan. Itu selama 5 tahun terakhir. Itu mengindikasikan kesejahteraan secara umum tidak membaik signifikan. Tidak tertutup kemungkinan penurunan ya. Tapi saya lebih lunak ini menyimpulkannya. Tidak terjadi perbaikan kesejahteraan penduduk dilihat dari sisi porsi kepada makanan yang justru membesar. Banyak penduduk belum memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG, baik untuk kalori maupun untuk protein kan. Untuk kalori dari kuintil 1 sampai 3 berarti 60% tidak cukup. Kalau dari sisi protein kuintil 1 dan 2 berarti 40% tidak cukup. Mayoritas penduduk masih mengutamakan konsumsi beras. Pada saat bersamaan, produksi beras cenderung menurun. Maka ketergantungan pada impor beras dan bahkan impor-impor pangan lainnya cenderung meningkat. Sebelum ini, ketidakcukupan konsumsi pangan bertahan sangat besar. 8,53% pada 2023. Hampir sama dengan angka kemiskinan kan, yang 9%. Jadi 8,53% itu jangan Anda bayangkan sedikit ya, kali 280, itu ada 23-24 juta penduduk yang nggak cukup konsumsi pangannya. Itu jauh dari target RPJMN Jokowi 2020-2024. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo yang memulai dengan makan bergizi gratis itu termasuk memecahkan sebagian masalah-masalah yang kita bicarakan tadi. Meskipun kita mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo, ini tidak bisa dilakukan secara sembrono ya. Kalau secara sembrono nanti yang naik adalah impor beras, impor susu, impor daging. Kemudian juga sudah ada perbincangan bahwa akan menyertakan investor asing dalam entah apa nanti. Loh, kalau begitu ya nanti banyak hal yang tidak tercapai. Keinginan untuk meningkatkan dampak program tersebut terhadap geliat ekonomi lokal juga tidak berjalan. Kemudian dari sisi program itu mestinya mendorong pertumbuhan produksi pangan, itu juga bisa jadi tidak signifikan, bahkan bisa jadi malah mengurangi karena impor makin banyak. Selain itu, mestinya program makan bergizi gratis juga merupakan sarana mengajak sebagian penduduk, tentu yang dimungkinkan ya, untuk menggeser dari produksi padi-padian khususnya beras kepada produksi kelompok komoditas lain yang memiliki nilai kalori setara atau bahkan malah lebih tinggi.